Oke, video pada kali ini saya berada di kebun gata. Hari ini saya ingin kongsikan sedikit perangkap landak. Landak ini spesies tikus, dipanggil raja tikus. Cuma bulu tidak sama, tapi bentuk memang dia sama. Landak ini dia besar tikus kecil. Jadi hari ini saya kongsikan sedikit lah cara membuat perangkap landak. Dan sebelum kita mulai membuat, jangan lupa like video ini supaya Anda tidak ketinggalan aktiviti-aktiviti saya di akan datang. Dan terima kasih karena Anda sudi menonton video saya ini. Oke, tanpa buang masa, jom kita saksikan peralatan ini. Mantap. Oke, ini dia kawasan kebun gata. Disinilah hari-hari ambil kehadiran. Biasalah orang kampung ini, guys. Orang kampung ini macam-macam aktiviti. Baru juga mulai dipotong. Nah, ini dia peralatan pembuatan perangkap landak. Ambil kayu saja. Kita cari yang lurus-lurus lah, supaya bila kita buat dia tidak berlubang sini lubang sana. Memang dia ada lubang, tapi jangan kita ambil itu kayu bengkok. Kita ambil dalam 12 batang. Lagi banyak lagi bagus, sebab kalau banyak perangkap ini dia besar. Jadi kalau kita ambil sedikit tuh kayu, perangkap itu kecil. Sangat simpel saja. Ambil tali hutan dan ambil kayu dalam beberapa biji, paling bagus 20 batang lah begitu. Dia punya ukuran panjang dia dalam 1,5 meter sudah cukup. Dan ambil kayu yang jangan terlampau besar, ambil yang begini besar pun sudah cukup. Oke, kita sama-sama saksikan pembuatan ini. Oke, kita mulai membuat. Cara membuatnya sangat simpel. Ambil tali hutan saja. Paling bagus kalau ada paku lagi mantap. Oke, hujung ke hujung sudah ikat. Tengah-tengah ini pun wajib kita kena ikat. Oke, selesai sudah mengikat hujung, di tengah-tengah, dan di ujung sana sudah selesai. Oke, sekarang kita akan pasang. Oke, pastikan di bagian dalam ini kita kasih bersih dia. Buka rumput-rumput ataupun daun-daun yang mati itu. Tujuan kita yang kasih bersih di dalam ini, nanti itu landak tidak nampak kita punya umpan kalau di dalam semak. Jadi kita kasih bersih supaya itu landak dia mudah nampak itu umpan yang kita bagi itu, guys.
Ah, mantap. Kita mesti mau bikin penghadang di tepi ini. Cara dia membuat penghadang dia seperti ini. Oke, dia kiri kanan karena bikin penghadang dia. Oke, dan kita sudah selesai membuat penghadang kiri kanan. Kita kena ambil tali lah dan kayu hujung ke hujung. Dan sebelum kita buat sesuatu di bagian dalam, pastikan itu dia benar-benar dia naik dulu, sebab nanti kalau kita masuk terus itu dia punya ring jatuh, kita yang jadi mangsa di dalam. Oke. Oke, ini dia selesai sudah proses pembuatan perangkap landak Raja Tikus. Oke, jom kita lihat di bagian dalam. Oke, dan sebelum kita tengok di bagian dalam, saya akan bahas sedikit tentang mengapa ini kayu besar-besar taruh di bagian atas. Oke, ini kayu tujuan dia untuk supaya dia lebih berat lagi kita punya badan perangkap ini. Lagi bagus kita kalau kita nampak itu batang kayu besar-besar ataupun nampak ada batu, taruh batu secukup-cukup di atas. Biarlah sampai 50-60 kilo keberatan dia punya badan supaya itu landak dia tetekan di dalam. Kita jangan bagi bergerak itu landak. Sebab landak ini dia spesies tikus. Selagi dia punya tangan ataupun dia punya badan dia boleh bergulik-gulik, dia bergerak, dia boleh jalan, selagi itulah dia boleh keluar. Dia korek itu tanah, korek sampai dia boleh keluar. Jadi inilah tujuan dia. Kita taruh berat-berat supaya bila jatuh ini badan perangkap ini, itu landak dia tetakkan di tanah, dia tidak dapat bergerak. Sampai bila-bila dia takkan boleh keluar. Sampailah kita datang, dia tidak dapat keluar. Oke, dan yang kedua ini itu pasal saya bikin saja satu ini kayu di bagian sini. Supaya itu landak bila dia berada di dalam dia tidak dapat bergerak. Sebab itu landak macam dia besar juga sedikit lah, itu pasal kita jangan ambil kayu yang besar ini. Kita ambil yang secukup-cukup dia, kurang lebih dalam 2 inci dia besar lah begitu. Dan paling bagus kita lantak paku ini bagian ini. Kita lantak di sini dan kita lantak semua. Setiap ini kayu kita lantak. Kalau ukuran ini kayu 2 inci kita ambil itu paku 4 inci lagi bagus. Atau 3,5 inci begitu kita lantak supaya boleh tahan lama ini badan perangkap. Sebab kalau kita guna ini tali hutan saja, bila ini tali hutan dia ruput sudah tidak boleh pakai ini badan perangkap. Jadi kalau kita guna paku kita boleh pakai lama ini perangkap. Kurang lebih dalam beberapa bulan begitu. Selagi ini kayu tidak buruk, selagi itulah boleh guna ini perangkap. Dan pembuatan ini di bagian di batu-batu. Di batu-batu kita bikin. Coba kalau kawasan seperti ini mana ada landak. Ini kebun gata. Saya bikin ini banda saja contoh yang peminat membuat perangkap itu, inilah cara dia.
Saya bikin saja untuk contoh dia. Oke, kita tengok di dalam. Kita tengok di dalam. Dan sebelum kita masuk di bahagian dalam, pastikan itu ring betul-betul ikat dulu. Nanti takut itu tali tertarik, kita yang jadi mangsa. Kita yang jadi pengganti landak di bahagian dalam. Tidak apa kalau belum taruh batu. Kalau sudah taruh batu, sudah taruh itu kayu besar-besar, baru kita masuk, tertarik itu tali, kita yang jadi mangsa. Kalau ada kawan bolehlah tolong, kalau tiada, apa boleh buat, pandai-pandailah berusaha keluar. Kalau lah boleh keluar, kalau enggak, nah selesai. Oke, yang bahagian dalam. Oke, ini tali saya bikin ujung ke ujung, saya pecak itu kayu dan ikat. Tidak kira tali hutan kah, tali di bandar kah pun boleh. Sudah ikat. Oke, sudah ikat ujung ke ujung dan ambil tali lagi satu bagian atas ini, dari ring turun ke bawah, ikat di bagian sini. Oke, tujuan dia itu bila itu landak masuk di dalam, dia jalan-jalan sampai dia terpijak ataupun tertendang itu tali, itu ring, dia jatuh ini badan perangkap pun jatuh. Jadi cara kita taruh umpan, boleh kita taruh di bagian depan ini tali, tapi kita jangan kasih banyak, taruh sedikit. Paling yang mantap bagian di belakang ini, kita simpan umpan secukup-cukup dia supaya itu landak nampak. Di dalam banyak bertimbun umpan, jom kita masuk. Jadi itu landak berebut di dalam sana. Nah, sampailah tertendang itu tali, jatuhlah ini badan dia. Oke kawan-kawan, saya coba jatuhkan ini badan perangkap ini, dan pastikan di bahagian depan dia tidak ada gangguan, dan pastikan ini badan dia tidak menyangkut. Oke, kita coba jatuhkan. 1, 2, 3. Seperti ini. Jadi itu landak dia berada di dalam. Itu pasal kita taruh kayu ataupun batu secukup-cukup di bahagian atas ini, supaya itu landak dia tidak dapat bergerak, dia tertekan di tanah. Dia tidak dapat lari, dia tidak pergi mana-mana. Dia duduk diam, tidak dapat bergerak tangan dia. Jangan bagi bergerak dia punya badan ataupun tangan. Sebab selagi boleh bergerak dia punya badan, selagi itu dia boleh korek itu tanah, dia boleh lepas. Oke, kita angkat balik. Oke, kita sudah angkat. Pastikan ini tali dari bawah ikat bersama dengan ring. Pastikan dia betul-betul di bahagian depan. Bahagian depan, dan taruh di hujung sikit. Agak-agak sampai dia tidak jatuh lah. Agak-agak tunggu itu landak masuk dulu dalam, baru dia jatuh. Agak-agak macam begitulah. Oke, seperti ini. Ngam-ngam bahagian depan. Oke, guys. Saya bikin ini saja contoh pembuatan perangkap landak Raja Tikus itu. Oke, ini sahaja video saya pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini guys, supaya Anda tidak ketinggalan video-video di akan datang. Masih banyak lagi aktiviti yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Dan semoga kita sama-sama sukses pembuatan perangkap seperti ini. Ini contoh dia sahaja guys.
di sini tidak mempunyai landak ataupun raja tikus. Sini tiada guys. Ini saya bikin sebagai contoh saja. Oke, mantap.